Perkembangan dunia kedokteran di masa modern seakan selalu terkait dengan peradaban barat. Pola pengobatan dan teknologi dalam bidang kesehatan seolah tanpa henti bermunculan dari para peneliti Amerika Serikat atau Eropa. Buktinya adalah Statitiska penerima anugerah Nobel bidang kedokteran. Dari 207 penerima anugerah Nobel di bidang kesehatan, hanya ada 10 orang yang berstatus bukan bangsa Amerika Serikat dan Eropa. Dan dari seluruh pemegang gelar Nobel Kesehatan, tiada satupun yang berlatar belakang negara Muslim. Dominasi peradaban dan ilmuwan Barat dalam dunia kedokteran seharusnya membuat bangsa Muslim di seluruh dunia prihatin. Mengapa? Karena ilmu kedokteran dan kesehatan yang kini berkembang, salah satu landasan teorinya adalah The Canon of Medicine. Namun mungkin tak banyak umat muslim yang tahu The Canon of Medicine sejatinya adalah saduran dari kitab Al-Qanun fi Al-Tib, karya Ibnu Sina. Fakta sejarah bahwa dunia kedokteran barat atau Western Medicine berkembang dari kitab berbahasa Arab menyajikan data bahwa peradaban Islam di masa jayanya memberikan warisan bagi peradaban modern. Pengobatan canggih dan mutakhir yang dirasakan oleh seluruh bangsa di era digital ternyata hasil pengembangan sebuah teori yang dituliskan oleh ilmuwan muslim. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina telah ditahbiskan sebagai bapak kedokteran modern. Paparan sejarah tentang Islamic Golden Age atau masa kejayaan Islam harus menjadi semangat kita ketika berjuang menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Semangat jihad yang berlandaskan dakwah dan penjabaran bahwa Islam adalah rahmat semesta alam ternyata seringkali berbuah derita dan nestapa. Bangsa modern seringkali mengidentifikasi kaum Islam fundamentalis sebagai pelaku terorisme di berbagai belahan penjuru bumi. Tataran perdebatan dan diskusi agama dan kehidupan seringkali berujung pada kontroversi sekulerisme dalam setiap sendi kehidupan. Tapi ingat, Ibnu Sina berhasil membuka mata kita bahwa ilmu kedokteran dan kesehatan yang dirintisnya berhasil mengubah jalannya peradaban. Jalan Ibnu Sina dalam mempelajari, menekuni, mengamalkan dan mengajarkan ilmu kedokteran dan sains modern membuka mata kita bahwa inilah jalan jihad damai yang niscaya menjadi aplikasi seorang muslim dalam menjadikan Islam adalah rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah kembali hadir untuk membuka pagi hari Anda dengan aneka rangkaian Islami. Semoga tayangan hari ini mampu menjadi sebuah inspirasi bahan bakar energi untuk berjuang. Amin, Allahumma amin. Dunia kedokteran adalah salah satu pilar dalam era modern. Teknologi pengobatan adalah ujung tombak utama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kehidupan manusia. Obat yang semakin manjur hampir membuat semua jenis penyakit hancur. Teknologi kedokteran adalah upaya manusia sebagai sebuah hamba Allah yang cerdas untuk memperpanjang usianya. The Canon of Medicine adalah sebuah buku kedokteran yang membahas beberapa prinsip pengobatan. Dan salah satunya adalah pentingnya kebersihan atau higienitas dalam usaha pencegahan terhadap serangan penyakit. Dalam The Canon of Medicine, Ibnu Sina berhasil merumuskan secara ilmiah hadis Rasulullah SAW. Membersihkan diri adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kebersihan dalam The Canon of Medicine menjadi salah satu dasar dalam pencegahan penyakit. Menurut buku tersebut, salah satu penyebab penyakit adalah faktor ekstrinsik atau penyebab yang berasal dari luar tubuh. Dan lingkungan, termasuk udara yang kotor, menjadi salah satu media penularan penyakit. Dan dalam The Canon of Medicine, Ibnu Sina telah menuliskan bahwa penyakit tuberkulosis atau TBC adalah salah satu penyakit yang ditularkan lewat media udara. Kebersihan fisik yang meliputi kebersihan diri dan lingkungan akan bersinggungan dengan sebuah bahan yang disebut dengan antiseptik, yaitu sebuah bahan yang mampu membunuh kuman dan mikroorganisme pada sebuah luka. Dan merkuri klorida adalah bahan antiseptik yang lazim digunakan dalam era kejayaan kedokteran muslim.
Prinsip dasar kedokteran menurut Ibnu Sina juga menjelaskan pentingnya pola pikir sebagai pengendali kesehatan seluruh organ tubuh. Pola pikir yang sehat akan membuat seluruh organ, utamanya otak dan jantung, bekerja secara optimal. Seorang dengan pola pikir yang positif, niscaya tubuhnya juga sehat. Pola pikir positif pada dasarnya akan membuat jiwa seorang mukmin menjadi tetap suci. Dan kesucian jiwa adalah salah satu keberuntungan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang merugi sejatinya adalah hamba yang senantiasa berpikir negatif, pesimis, atau suuzon terhadap takdir kehidupannya. Dan hal ini sesuai dengan tafsir surah Asy-Syams ayat ke-9 hingga ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kebersihan dalam konteks kesehatan tak hanya terkait dengan higienitas dan sanitasi lingkungan yang sifatnya ekstrinsik atau berasal dari luar tubuh. Dalam The Canon of Medicine, tulisan Ibnu Sina, kebersihan jiwa yang didapatkan dari sebuah pola pikir positif, optimis, dan husnuzon terhadap setiap takdir Allah adalah faktor dari dalam tubuh atau faktor intrinsik yang menjadi penentu kesehatan seluruh tubuh. Salah satu penyakit yang terus berusaha diberantas adalah penyakit cacar, atau yang biasa disebut dengan penyakit smallpox. Penyakit cacar adalah sebuah penyakit zoonosis, atau sebuah penyakit yang bersifat menular di antara hewan dan manusia. Penyakit cacar adalah penyakit yang telah dikenal sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Artinya penyakit ini telah menyerang umat manusia selama 12.000 tahun lebih. Penyakit cacar adalah sebuah penyakit yang memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban. Cacar adalah sebuah wabah dan dianggap sebagai salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah kehidupan. Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan selama abad ke-20, cacar telah merenggut 300 hingga 500 juta jiwa. Artinya korban cacar mencapai 2 kali lipat jumlah seluruh penduduk Indonesia. Penyakit cacar adalah salah satu pintu masuk penelitian dalam bidang kedokteran. Salah satunya adalah bidang imunologi atau ilmu tentang kekebalan tubuh. Dan vaksin cacar adalah vaksin yang pertama kali diproduksi secara massal. Namun sejarah mencatat salah satu tonggak yang terkait dengan penyakit cacar adalah Muhammad Ibnu Zakaria Razi. Pria jenius muslim ini adalah orang yang pertama kali menuliskan bahwa cacar dan campak adalah dua penyakit yang berbeda. Dalam bukunya yang berjudul Al-Judari wa Al-Hasbah, Ibnu Zakaria Razi berhasil secara spesifik membedakan gejala klinis yang membedakan antara penyakit cacar dan campak. Teori yang ditulis oleh Ibnu Zakaria Razi ini akhirnya disadur dalam puluhan buku berbahasa Latin. Artinya, ketika mahasiswa kedokteran Indonesia menemukan banyak kosakata Latin ketika mempelajari teori cacar dan campak, sejatinya ia hanyalah mempelajari sebuah saduran teori yang berasal dari kitab berbahasa Arab. Bahkan salah satu ensiklopedia paling berpengaruh di dunia, The Encyclopedia Britannica, di tahun 1911 telah mencantumkan nama Ibnu Zakaria Razi sebagai ilmuwan pertama yang menjelaskan teori dasar perbedaan penyakit cacar dan campak. Dunia kedokteran Eropa amat terpengaruh oleh pemikiran seorang filosof dan ilmuwan bernama Claudius Galenus atau Galen of Pergamon. Teori yang disusun oleh pria Yunani ini menjadi acuan dasar perkembangan Eropa dari abad kedua hingga ke-11. Salah satu teori Galen adalah proses sirkulasi darah dalam tubuh. Dalam teori Galen, jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Dalam teori Galen, aliran darah dari ventrikel kanan akan dipompa menuju ventrikel kiri sebelum dialirkan ke seluruh tubuh. Namun teori ini ternyata salah, karena sesungguhnya di antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sebuah sekat yang justru menghalangi aliran darah dari ventrikel sebelah kanan ke ventrikel kiri. Artinya, kesalahan Galen dalam merumuskan teori sirkulasi darah bertahan hingga 10 abad lamanya. Dunia kedokteran Eropa akhirnya harus mempercayai teori sirkulasi yang disusun oleh Ibnu Al-Nafis. Pria ini mampu menyempurnakan ilmu anatomi, khususnya anatomi jantung dan paru-paru.
karena Ibnu Al-Nafis lah yang pertama kali menyebutkan terdapat sebuah sistem sirkulasi yang menghubungkan jantung dan paru-paru. Sistem ini dikenal dengan istilah pulmonic circulation. Ibnu Al-Nafis adalah orang pertama di dunia yang menjelaskan bahwa di dalam paru-parulah terjadi proses respirasi. Paru-paru akan menarik karbon dioksida di dalam darah sekaligus memasukkan oksigen. Sehingga sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, darah dari ventrikel kanan akan dipompa dulu ke paru-paru sebelum masuk ke dalam ventrikel kiri dan diedarkan ke seluruh tubuh. Konsep peredaran oksigen yang mengeratkan hubungan paru-paru dengan jantung adalah sebuah teori dasar ilmu sirkulasi paru-paru yang ditemukan oleh Ibnu Al-Nafis. Dampak dari teori menjadi rujukan para dokter di era kedokteran modern. Salah satu langkah dokter dalam menetapkan atau mendiagnosa penyakit adalah memeriksa denyut jantung dan kondisi paru-paru saat bernafas. Maka ketidakseimbangan denyut jantung dan ritme pernafasan adalah sebuah indikasi ada masalah dalam tubuh. Wabah dalam dunia kesehatan dikenal sebagai sebuah penularan penyakit, sehingga dalam waktu sekejap membuat lonjakan jumlah penderita penyakit yang sama dalam satu area atau wilayah. Wabah dalam dunia kesehatan dikenal dengan nama epidemi. Salah satu landasan wabah dalam ilmu kedokteran Islam adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku tidak akan musnah kecuali dua perkara: ta'un, pengkhianatan, dan ta'un, wabah. Hadis riwayat Ahmad. Konsep wabah sebagai penyakit ganas yang mampu menyebabkan kematian massal telah disabdakan Rasulullah. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan konsep karantina medis. Karantina adalah sebuah prosedur untuk melarang keluar masuknya orang, hewan, dan tanaman dari dan menuju suatu area yang terserang sebuah wabah. Larangan seseorang untuk keluar dari area yang terjangkit wabah telah disabdakan Rasulullah. Bahkan hukum orang yang meninggal dunia karena tetap berada di dalam area yang terjangkiti wabah mendapat ganjaran mati syahid. Namun jika seorang nekat keluar dari area yang terjangkit wabah, maka sesuai sabda Rasulullah SAW, layaknya orang yang lari dari medan peperangan. Inilah medan perang penyakit yang sekarang diartikan dengan karantina. Konsep karantina adalah sebuah proses isolasi, sehingga penanganan penyakit yang berbahaya dan amat menular tersebut bisa fokus dalam satu area, serta menghindari penyebaran penyakit ke area dan wilayah sekitarnya. Salah satu bentuk karantina dan isolasi penyakit menular adalah pembangunan sanatorium, yaitu sebuah rumah sakit khusus untuk menyembuhkan penderita tuberkulosis, TBC, dan kusta. Konsep karantina tidak hanya dikenal dalam wabah penyakit manusia, penyakit hewan dan tumbuhan juga mengenal tindakan karantina. Namun sistem karantina medis berkembang menjadi sebuah sistem pengawasan kesehatan antar negara. Masing-masing negara memiliki status kesehatan akan sebuah penyakit yang disebut dengan status endemis. Salah satu tindakan karantina yang diterapkan dalam sistem imigrasi adalah pengecekan status negara asal terkait dengan kondisi penyakit di negara tersebut. Otoritas imigrasi sebuah negara berhak untuk menolak kedatangan seorang asing jika ia terbukti pernah mengunjungi sebuah negara yang memiliki status sebagai negara endemis atas sebuah penyakit tertentu. Salah satu bentuk karantina antar negara yang sering dijumpai di bandar udara adalah pemasangan mesin pendeteksi panas tubuh. Proses ini adalah bagian dari prosedur karantina medis terkait dengan wabah flu Hong Kong yang mewabah di negara tersebut beberapa tahun yang lalu. Salah satu bentuk karantina dalam bidang kesehatan hewan adalah larangan masuknya daging ayam asal Indonesia, karena negara kita merupakan salah satu negara endemis flu burung. Prosedur karantina adalah salah satu warisan Islam dalam bidang kesehatan, dan landasannya berakar dari hadis Nabi dan dituliskan kajian ilmiahnya oleh Ibnu Sina dalam buku The Canon of Medicine. Salah satu prosedur untuk mengobati sebuah penyakit adalah tindakan operasi atau pembedahan. Prosedur ini dapat dikatakan menjadi salah satu langkah yang amat sering dilakukan untuk mengatasi beraneka ragam penyakit dan status medis, termasuk penerapannya dalam proses persalinan. Salah satu poin penting dalam operasi adalah prosedur anestesi atau pembiusan.
Anestesi adalah langkah praoperatif atau tindakan sebelum pembedahan. Tujuan dari tindakan operasi adalah penurunan fungsi syaraf sebagai penghantar pesan atau sebuah rasa sakit. Prosedur anestesi mengenal beberapa tahapan, mulai dari anestesi lokal, regional, dan total. Masing-masing prosedur anestesi tersebut disesuaikan dengan derajat operasi. Pembedahan minor, seperti khitan, hanya memerlukan prosedur anestesi lokal. Sedangkan pembedahan sesar memerlukan prosedur anestesi regional. Sedangkan pembedahan berat, seperti pemasangan pen pada kasus patah tulang, memerlukan prosedur anestesi total. Inti dari anestesi adalah masuknya sebuah bahan yang biasa disebut dengan obat bius. Namun ternyata, era kedokteran Islamlah yang pertama kali mempopulerkan bahan-bahan anestesi. Penggunaan opium yang berasal dari tanaman berjenis Papaver sudah digunakan oleh para dokter Mesir di masa kejayaan kedokteran Islam. Peter Foreman adalah seorang peneliti dari dunia barat yang menegaskan bahwa para dokter muslim di masa Islamic Golden Age adalah pelopor penggunaan anestesi. Di masa itu, anestesi tidak hanya digunakan terkait dengan prosedur operasi. Bahan anestesi juga digunakan sebagai penghilang rasa sakit atau painkiller. Beberapa bahan yang bersifat sebagai painkiller atau penghilang rasa sakit sesuai dengan teori kedokteran Islam adalah biji selada dan biji cemara. Penyakit kejiwaan atau penyakit psikotik adalah sebuah penyakit yang membuat seseorang menjadi kehilangan kontrol atas dirinya. Penyakit kejiwaan disebut juga dengan istilah mental disorder. Dan salah satu pioner dalam pendalaman penyakit kejiwaan adalah Ibnu Al-Abbas Al-Majusi. Dalam bukunya yang berjudul Khitan Kamil As-Sina At-Tibiyah, beliau telah menjelaskan bahwa penyakit tak hanya terkait dengan fisik, namun juga dapat menyerang pola pikir sehingga disebut dengan penyakit kejiwaan. Kitab Kamil As-Sina At-Tibiyah akhirnya disadur dalam bahasa Inggris menjadi Complete Book of Medical Art. Dalam buku tersebut, Ibnu Al-Abbas telah menjelaskan konsep mengenai neuroanatomi, yaitu sebuah kajian yang menjelaskan bagaimana kinerja sistem saraf dan otak manusia. Ibnu Al-Abbas adalah pioner dalam bidang kajian otak sebagai pusat pemikiran dan psikologi manusia. Kajian neuroanatomi yang dipelopori oleh Ibnu Al-Abbas berkembang menjadi neurobiologi dan neuropsikologi. Kajian neuroanatomi yang dipelopori oleh Ibnu Al-Abbas berkembang menjadi neurobiologi dan neuropsikologi. Perkembangan dunia kedokteran dan ilmu psikologis akhirnya melahirkan spesialisasi psikiatri atau kedokteran kejiwaan. Salah satu fungsi dan terapi dalam rumpun ilmu kejiwaan adalah penggunaan obat-obatan dalam terapi gangguan kejiwaan seperti depresi. Dan salah satu gejala penyakit kejiwaan menurut Ibnu Al-Abbas adalah gangguan tidur dan kecenderungan untuk mudah lupa. Selain itu, gangguan kejiwaan atau depresi yang terkait dengan kegagalan cinta juga menjadi sebuah pemikiran Ibnu Al-Abbas yang ditulisnya dalam buku Complete Book of Medical Art. Kajian neuroanatomi oleh Ibnu Al-Abbas juga berhasil menemukan konsep dasar infeksi pada otak yang kini disebut dengan meningitis. Ibnu Al-Abbas jugalah yang menjadi pelopor dalam kajian gangguan dan nyeri kepala hebat yang disebut dengan vertigo. Penyakit epilepsi sebagai salah satu bentuk gangguan kerja sel-sel saraf pertama kali dituliskan secara mendalam dalam buku Complete Book of Medical Art. Sehingga Ibnu Al-Abbas adalah dokter spesialis saraf dan psikiatri pertama di dunia. Dan Complete Book of Medical Art adalah buku pertama yang menjabarkan konsep neuroanatomi. Kaum muslim seharusnya mendapatkan inspirasi baru dalam memaknai hakikat jihad dengan tujuan menegakkan agama Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi terbukti pengakuan dunia terhadap keagungan peradaban Islam berakar dari kejayaan Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, Ibnu Zakaria Razi, Ibnu Al-Nafis, dan Ibnu Al-Abbas bukanlah seorang khalifah atau panglima perang yang masyhur. Namun dunia barat mengapresiasi dan mengakui mereka sebagai pelopor pembangunan peradaban. Dan proses pengakuan itu dilakukan dengan cara yang indah dan damai. Sudah selayaknya kita memiliki pemahaman yang murni atas konsep jihad.
utamanya ketika memerangi paham sekulerisme. Ingatlah, wahai kaum muslimin, sekulerisme tak hanya ada dalam bentuk pemisahan negara dengan ilmu dan prinsip agama Islam. Sekulerisme dalam dunia kedokteran mulai nyata keberadaannya seiring dengan upaya manusia untuk menjadi pengendali kehidupan. Dalam benak para dokter modern, proses reproduksi memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan makhluk. Dan masih dalam konteks ilmu reproduksi, sekulerisme berkembang menjadi penghancuran fitrah pernikahan sebagai lembaga sah untuk berkembang biak. Hal ini didasari atas semakin berkembangnya praktek donor sperma dan sel telur, teknologi titip rahim, serta cloning. Manusia modern bahkan sudah mulai lupa akan kuasa Allah sebagai Rabb yang Maha Mencipta ketika berani mencoba untuk merancang sel sperma dan sel telur buatan. Banyak dokter dan ilmuwan modern berupaya menciptakan manusia dari bahan-bahan kimia, bukan dari saripati air mani. Dokter dan ilmuwan modern nampaknya mulai berani mencoba untuk menggugurkan teori asal-usul manusia yang tersari dalam Al-Quran. Pelurusan konsep kedokteran adalah salah satu tugas utama, bahkan menjadi jalan jihad seorang muslim. Seringkali perkembangan dunia kedokteran malah membawa hidup dan kehidupan menafikan konsep takdir dan mengingkari adanya fitrah. Manusia muslim Indonesia seharusnya mampu menjawab aneka tantangan dan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh manusia dan peradaban modern. Salah satu landasan jihad di bidang kedokteran adalah menggalakkan penelitian dan percobaan yang berakar dari surah Al-Isra ayat ke-82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Salah satu bentuk jihad pemikiran di bidang kesehatan dan kedokteran adalah menemukan hal baru dalam proses penyembuhan dan pengobatan. Dan salah satu sumber ilmiahnya ada dalam Al-Quran. Ingatlah, Al-Quran telah menjelaskan ampuhnya madu dalam pengobatan yang tersurat dalam surah An-Nahl. Kini sudah saatnya umat Islam berjuang dan berjihad dengan cara yang cerdas. Karena musuh besar Islam dalam membangun peradaban sejatinya bukanlah perang fisik dalam bentuk pertikaian dengan pedang. Musuh besar Islam sebagai pedoman pembangunan peradaban adalah sekulerisme, di mana bentuk dalam ilmu pengetahuan dikenal sebagai empirisme dan rasionalisme. Mulai saat ini, dokter dan ilmuwan muslim tak hanya bertekad menjalankan jihad dan ibadahnya dengan cara mengabdikan diri di pusat pelayanan kesehatan di pedalaman atau daerah konflik saja. Jihad cerdas dalam bidang kesehatan bisa dimulai dengan cara menggali Al-Quran dan Sunnah sebagai lautan ilmu untuk mengobati aneka penyakit. Ketika ilmuwan muslim mampu mengembalikan era kejayaan kedokteran Islam, mungkin itulah buah manis jihad pemikiran dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dan ingatlah, konsep kemuliaan orang yang senantiasa mengabdikan dirinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan abid atau ahli ibadah adalah 70 derajat. Hadis riwayat Ashbihani. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.